Coba dibayangin, ada sebuah desa pesisir di mana kearifan laut yang udah ada dari zaman dulu berhadapan langsung sama deru mesin industri. Nah, itulah Desa Bolok di Kupang, Indonesia. Sebuah tempat yang lagi ada di persimpangan jalan yang krusial banget. Kali ini kita bakal coba bedah kisah mereka tentang gimana mereka berjuang antara menjaga tradisi dan menghadapi tuntutan kemajuan. Momok. Wah, satu kata ini yang diucapin sama pemimpin lokal di sana langsung ngasih gambaran yang cukup suram ya. Ini jelas bukan sekedar proyek pembangunan biasa. Buat masyarakat di sana, kehadiran kawasan industri ini benar-benar kayak ancaman yang menghantui kehidupan mereka sehari-hari. Jadi apa sih yang bikin Bolok ini unik sekaligus rentan? Jawabannya itu ada di dua identitasnya yang bisa dibilang saling bertolak belakang. Yuk kita lihat sisi yang pertama, denyut nadinya yang berakar kuat pada tradisi. Bahkan dari namanya aja udah unik. Bolok itu ternyata dari bahasa Helong, bolo, yang artinya gua. Kenapa? Ya karena di sana banyak banget gua-gua alam yang besar. Jadi ini bukan sekedar nama, tapi cerminan identitas mereka yang nyatu banget sama alam sekitarnya. Ini titik awal kisah mereka. Nah, ini dia inti masalahnya. Bolok itu kayak sebuah dunia kecil di mana kearifan kuno yang dibentuk oleh laut harus bergesekan sama ambisi modern yang didorong industri. Keduanya memang hidup barengan. Tapi, ya nggak selalu damai. Oke, sekarang kita coba selami lebih dalam sisi tradisi bolos tolok. Ini bukan cuma soal masa lalu loh, tapi ini tentang sebuah kearifan untuk bertahan hidup yang diwariskan dari laut, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Namanya Lily Fook. Ini keren banget sih. Ini bukan sekedar cara nangkap ikan, ini tuh sebuah sistem sosial, ekonomi, sekaligus ekologis yang cerdas banget. Bayangin aja alam sendiri yang nyediain semacam kolam ikan raksasa buat masyarakat. Bener-bener inovasi dari para leluhur. Prosesnya itu sendiri sebenarnya simple tapi jenius. Alam yang kerja keras, air pasang isi kolamnya, terus pas surut ikannya kejebak di dalam. Nah tugas komunitas tinggal ngejaga dan panen bareng-bareng di waktu yang udah disepakati. Ini bener-bener konsep keberlanjutan dalam bentuknya yang paling murni. Dan manfaatnya tuh jauh lebih dari sekedar uang. Oke, benar. 93% warga setuju ini nambahin pendapatan. Tapi lihat deh, 50%-nya atau setengah dari mereka ngelihat ini sebagai cara buat jaga lingkungan. Dan hampir 40%-nya ngerasa ini yang bikin ikatan sosial mereka makin kuat. Jadi, Lily Fook ini udah kayak pilar utama buat komunitas mereka. Bukan cuma soal cari makan. Tapi, disinilah ironisnya. Walaupun hampir semua orang nikmatin hasilnya, ternyata cuma sekitar 13% yang aktif ngerawat Lily Fook ini. Sebagian besarnya cuma datang pas waktu panen. Ini semacam retakan dari dalam yang bisa mengancam tradisi ini, bahkan sebelum ada ancaman dari luar. Sekarang, yuk kita balik koinnya dan lihat wajah Bolok yang satu lagi. Dari kearifan laut, kita pindah ke deru mesin kemajuan yang menjadikan Bolok sebagai pusat infrastruktur modern. Pertama, Pelabuhan Feri Bolok. Ini bukan pelabuhan kecil biasa ya, ini tuh urat nadi konektivitas buat wilayah itu. Tanpa pelabuhan ini, pergerakan orang dan barang ke pulau-pulau lain pasti bakal jauh lebih susah. Ini simbol peran strategis Bolok. Terus ada PLTU Bolok. Ini pembangkit listrik tenaga uap pertama di seluruh Nusa Tenggara Timur loh. Ini jadi sumber energi vital yang nerangin rumah-rumah dan ngegerakin ekonomi di seluruh Pulau Timur. Sebuah simbol kemajuan yang ya nggak bisa kita bantah. Lini masa ini nunjukin jejak industri di Bolok. Dimulai dari kawasan industri tahun 97, lanjut PLTU Batubara di 2013. Tapi perhatiin deh pergeseran di tahun 2022, transisi ke biomasa. Ini bukti kalau mesin kemajuan itu sendiri ternyata bisa beradaptasi dan berubah. Nah, disinilah kedua cerita ini, tradisi dan kemajuan, akhirnya bertabrakan. Kita bakal lihat berapa harga yang harus dibayar dari pembangunan ini, terutama oleh masyarakat yang menganggap Bolok sebagai rumah mereka. Semuanya berawal dari satu angka ini, 900 hektar. Coba bayangin deh luasnya. Seluas itulah lahan leluhur yang dijadiin kawasan industri. Skala yang gede banget ini langsung memunculkan pertanyaan mendasar. Ini tanah siapa yang diambil untuk kemajuan? Dan disinilah letak ketidakadilannya. Keluarga-keluarga yang udah tinggal di sana lebih dari 100 tahun, tiba-tiba jadi nggak bisa mensertifikasi tanah mereka sendiri. Tanah leluhur mereka secara hukum sekarang jadi aset pemerintah.
Ini bukan cuma soal properti loh, ini tentang warisan dan rasa aman yang seolah dihapus. Dampaknya nggak berhenti di darat aja. Coba kita lihat ke laut. Para petani rumput laut di sana, mereka ngerasain langsung dampak limbah industri dari PLTU. Hasil panen mereka anjlok sampai 90%. 90%! Bayangin, dari 10 ikat rumput laut yang biasanya bisa dipanen, sekarang cuma sisa 1. Kalau hasil panennya lenyap, apa yang tersisa dari pendapatan? Nol. Penurunan 100%. Mata pencaharian yang udah menopang keluarga bertahun-tahun musnah gitu aja. Ini bukan lagi kemunduran ekonomi, ini kehancuran total. Terus gimana respons komunitas ngadepin semua ini? Waktu ditanya, prioritas mereka jelas banget. Ternyata bukan uang kompensasi yang utama. Yang paling mereka pengenin adalah menjaga dan memperbaiki lingkungan. Di tengah krisis ekonomi, mereka sadar kalau sumber kehidupan sejati mereka itu ya alam. Jadi, kita sampai di titik ini. Sebuah kesimpulan dari realitas yang rumit banget. Sebuah desa dengan dua wajah, dengan masa depan yang benar-benar lagi dipertaruhkan. Pada akhirnya, kita bisa lihat ada dua bolok yang berbeda. Di satu sisi, ada jantung bolok, identitasnya yang berdenyut lewat Lillifuk, tanah leluhur, dan komunitas. Di sisi lain, ada mesin bolok, kawasan industri, PLTU, dan pelabuhan yang jadi pendorong ekonomi. Keduanya ada di tempat yang sama, tapi seolah memperebutkan masa depan yang sama. Peringatan dari para peneliti pun cukup suram. Apa yang dialami warga bolok ini bukan kejadian yang cuma terjadi di sana. Tercaput dari tanah, baik secara harfiah maupun budaya, itu adalah resep pasti menuju kemiskinan yang akut dan jangka panjang. Kisah mereka ini jadi cerminan dari pola yang terjadi di banyak tempat lain. Kita tutup dengan pertanyaan ini. Apakah pilihannya harus selalu hitam putih? Apakah kemajuan itu harus selalu mengorbankan pelestarian? Kisah desa bolok ini memaksa kita buat mikirin lagi pertanyaan ini. Yang relevansinya bukan cuma buat mereka, tapi juga buat kita semua.